ITE. Direktur Reskrim Suspolda Bali Kombes Pol Yuliar Kusnugroho mengatakan penetapan jaring berdasarkan keterangan dari para saksi, ahli, beserta 2 alat bukti. Yuliar mengatakan tim penyidik menilai unggahan jaring di Instagram yang menyebut Ikatan Dokter Indonesia atau IDI kacung WHO memenuhi unsur pencemaran nama baik. Sementara itu, jaring dalam keterangannya pada awak media mengatakan dirinya tak keberatan atas penahanan tersebut, asalkan tak ada lagi ibu-ibu yang kehilangan bayinya karena prosedur rapid test. Kuasa hukum jaring, Wayan Gendoswardana, tidak mau menanggapi pertanyaan awak media apakah dirinya kecewa kliennya ditahan. Ia memilih untuk menyerahkan sepenuhnya penilaian tersebut pada masyarakat. Diberitakan sebelumnya pria 43 tahun ini dianggap mencemarkan nama baik IDI karena unggahannya di Instagram. Saat diperiksa di Polda Bali beberapa waktu lalu, jaring mengungkapkan hal yang ia utarakan itu bukanlah penghinaan, melainkan kritik. Kita persangkakan jaring Undang-Undang ITE pasal 28 dan Undang-Undang ITE itu tentang terkait dengan ujaran kebencian. Betul, yang tanggal 13 dan tanggal 15 Juni masih terkait ujaran kebencian terhadap IDI. Ditahan karena memang secara alat bukti kita sudah miliki satu keterangan daripada para saksi, kemudian ahli bahasa. Ahli bahasa ini merumuskan terkait dengan postingan tanggal 13 dan 15 yang sudah kita ambil secara digital forensik. Sehingga dari itu hari ini juga kita periksa sebagai tersangka dan kita tahan supaya nanti tidak melakukan perbuatannya lagi. Sangat kooperatif. Datang menjelaskan secara keseluruhan. Ya, dari keterangannya dia hanya menjelaskan seperti itu, yang katanya bersifat satu kritikan. Tetapi postingan itu kan ada juga tanggapan negatif, ada juga tanggapan dari jaring, ada juga yang tanggapannya tanggal 15, salah satu yang saya kutip di sini menyatakan, sayang ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter hanya meninggal tahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap COVID-19. Di situ juga disampaikan oleh jaring, memang tahun 2008 berdasarkan media itu kan ada 21 dokter yang meninggal. Jadi ya seperti itu. Nah ini semuanya otomatis kita sampaikan kepada ahli bahasa yang mempunyai satu kompetensi terhadap postingan tersebut. Termasuk juga dengan tanggapan-tanggapan netizen yang akhirnya kepada Ikatan Dokter itu tanggapan-tanggapan yang sangat negatif. Ada yang bubarkan, ada yang berlagak selaku malaikat dan sebagainya. Sangat banyak. Komentarnya cukup banyak karena followernya juga cukup banyak. Selamat pagi sahabatku yang ada di seluruh Indonesia. Selamat bertemu kembali dengan channel tim Mandro TV. Gimana sahabat-sahabatku? Sehat semuanya? Pada saat ini kita ingin berbicara mengenai jaring. Mungkin sahabat-sahabatku sudah bisa melihat tayangan tadi bagaimana drummer Superman is Dead itu ditangkap pihak kepolisian Polda Bali. Permasalahannya adalah permasalahan mengenai pencemaran nama baik IDI Bali, sehingga pihak IDI Bali, Ikatan Dokter Indonesia Bali, mengadu ke pihak kepolisian Polda Bali karena mereka merasa nama baik mereka itu dicemarkan oleh jaring. Dan kita sudah bisa lihat tadi bagaimana penjelasan yang disampaikan pihak kepolisian Bali. Permasalahannya ada pelanggaran ITE dan pencemaran nama baik. Kalau kita renungkan
bagaimana perjuangan para dokter, perawat berusaha sekuat tenaga untuk memerangi virus corona ini. Bahkan para dokter tersebut sudah banyak yang meninggal akibat corona tersebut. Jadi disinilah yang perlu kita harus sadari, sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Indonesia, bahwa perjuangan mereka itu perjuangan hidup dan mati. Kalau tidak pasien yang mati, mereka yang mati akibat terkena virus corona. Seharusnya kita, masyarakat, bisa mendukung mereka melalui apa? Melalui kita mengikuti aturan pemerintah. Kita sudah tahu peraturan pemerintah yang mengharuskan kita itu memakai masker kemana-mana, menjaga jarak. Tetapi kenyataannya banyak masyarakat yang tidak peduli. Banyak warga yang hanya mengutamakan mencari nafkah. Ya. Jadi di sini yang perlu kita sadari sebagai warga masyarakat Indonesia, mendukung kegiatan atau peraturan pemerintah agar COVID ini tidak bertambah-tambah, tidak semakin menjadi-jadi. Kita harus hargai perjuangan dokter, perjuangan para perawat, bukan malah sebaliknya. Kita tidak menghargai mereka. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Indonesia, mari kita belajar menghargai upaya, usaha daripada dokter-dokter ataupun perawat-perawat tersebut. Mereka berjuang. Mereka berjuang agar saudara-saudara kita bisa pulih kembali, bisa sembuh dari virus corona. Kembali tadi kita berbicara tentang jering. Bisa saya katakan, sahabat kita ini seharusnya berpikir terlebih dahulu sebelum mencurahkan pikirannya, mencurahkan hatinya. Kenapa harus kita katakan dokter kita kacungnya WHO? Ya. Itu menyakiti dokter dan keluarga dari dokter tersebut. Ya, itu menyakiti. Kita sebagai orang timur, kita punya tata krama. Kita nggak asal ngomong. Kita itu satu bangsa, satu tanah air.
Itu cukup kasar loh. Tulisan seperti itu, kacung WHO, ID. Itu dari pihak Ikatan Dokter Indonesia. Menuntut, ya, mencemarkan nama baik mereka, merendahkan mereka. Coba sahabat-sahabatku bayangkan yang ada di seluruh Indonesia, kalau WHO, ya, pihak daripada WHO tidak terima dari tulisan daripada Jering tersebut, saya yakin akan lebih berat lagi, akan lebih susah lagi Jering menghadapi pihak WHO. Kalau ada yang mengompor-ngompori pihak WHO, saya yakin Jering akan semakin parah. Jadi Jering berkata adanya konspirasi. Bangsa kita saat ini sedang menghadapi corona. Kenapa kita harus mengeluarkan kata-kata merendahkan profesi orang lain, apalagi dokter, ya? Kita harus bersyukur dokter itu mau bekerja, berkorban untuk bangsa ini, untuk keselamatan kita. Jadi pihak dari kepolisian mengambil tegas tindakan, ya, dan langsung menahan Jering. Jadi Jering ada kena 2 pasal, Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bukan hanya untuk Jering. Bagi kita yang selalu berpikiran terlalu menggampangkan sesuatu. Jadi mari kita sehatlah kita bermedia sosial. Belajarlah kita berpikiran yang positif, ya. Kita berpikir positif, kita mendukung negara. Kita nggak bisa pakai tenaga kita tidak bisa pakai uang kita. Paling tidak kita memberikan semangat, kalimat-kalimat semangat, bukan malah merendahkan, melecehkan, ya. Jadi apapun yang diterima oleh Jering itu adalah konsekuensi dari akibat dari tulisan-tulisan di media sosial yang dilakukan oleh Jering. Bagi sahabat-sahabatku yang lain, mari kita belajar. Bijaklah kita bermedia sosial. Agar apa? Agar kita tidak terjerat oleh hukum. Sebab undang-undang ITE itu ada. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi saya kira cukup sekian dari channel tim Mandru TV. Bagi sahabat-sahabatku semuanya, bijak-bijaklah kita bermedia sosial. Kita dukung pemerintah, kinerja pemerintah. Untuk siapa? Untuk kita juga. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang masih tetap setia menikmati dan menyaksikan channel ini. Para subscriber saya, terima kasih banyak. Ya, komen, share, and like kepada yang belum subscribe. Mari cepat-cepat subscribe, sebab subscribe itu gratis. Ya, tis gratis.
Oke, terima kasih bagi sahabat-sahabatku. Sampai jumpa. Merdeka bagi kita semuanya.